Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengeboman situs peninggalan bersejarah Candi Borobudur. Bom di Candi Borobudur adalah peristiwa pengeboman peninggalan bersejarah Candi Borobudur dari zaman dinasti Sailendra yang terletak di Magelang, Jawa Tengah pada hari Senin 21 Januari 1985. Peristiwa terorisme ini adalah peristiwa terorisme bermotif jihad yang kedua yang menimpa Indonesia setelah pembajakan pesawat Garuda DC-9 Mulia oleh anggota Komando Jihad pada tahun 1981. Beberapa ledakan yang cukup dahsyat menghancurkan 9 stupa pada candi peninggalan dinasti Sailendra tersebut. Otak peristiwa pengeboman ini disebut sebagai Ibrahim alias Muhammad Jawas alias Kresna, yang oleh kepolisian penyidik peristiwa pengeboman ini disebut sebagai dalang pengeboman. Walaupun begitu, sosok Muhammad Jawad, otak peristiwa peledakan Candi Borobudur ini masih belum ditemukan dan belum berhasil diringkus oleh kepolisian Indonesia hingga saat ini. Setelah penyelidikan, polisi Indonesia menangkap dua bersaudara, yaitu Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi dan Husain bin Ali Al-Habsyi, yang dituding sebagai pelaku peledakan Candi Borobudur ini. Dalam persidangan kasus ini, jaksa menuduh bahwa tindakan pengeboman terhadap Candi Borobudur merupakan aksi balas dendam Abdul Qadir dan kawan-kawannya terhadap peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984 yang menewaskan puluhan nyawa pemeluk agama Islam. Abdul Qadir membenarkan motivasi peledakan itu sebagai upaya ketidakpuasannya atas peristiwa berdarah tersebut. Namun, keterangan itu kemudian diragukan karena sosok Muhammad Jawad atau Ibrahim sebagai dalangnya kemudian tidak pernah ditemukan oleh kepolisian. Menurut pengakuannya, Abdul Qadir mengaku dia tidak mengetahui rencana pengeboman tersebut. Dia dan 3 kawan lainnya pada awalnya hanya sekedar diajak oleh Muhammad Jawad untuk berkemah di Candi Borobudur, sebelum kemudian dibujuk oleh Muhammad Jawad untuk mengebom candi bersejarah di Nusantara tersebut. Sebagai pelaku di lapangan, Abdul Qadir bukanlah seorang profesional karena dia mengaku bahwa dia tidak mengetahui seluk-beluk teknikal sebuah bom dan hanya mengiyakan bujukan Ibrahim rekannya. Setelah menyetujui bujukan Ibrahim, mereka kemudian diberikan sejumlah bom waktu rakitan yang telah dirakit secara sempurna. Menurut pengakuannya, Ibrahim adalah orang yang merakit bom-bom tersebut. Bahan bom tersebut terbuat dari trinitrotoluena atau TNT, tipe batangan PE 808 atau tipe produksi Dahana. Tiap bom rakitan terdiri dari 2 batang dinamit yang dipilin dengan selotip. Abdul Qadir dan pelaku yang lain kemudian hanya tinggal memasangkan di dalam stupa dan menekan tombol berupa tombol arloji untuk mengaktifkan bom waktu tersebut. Abdul Qadir kemudian divonis oleh Pengadilan Negeri Malang dengan hukuman 20 tahun penjara setelah terbukti sebagai pelaku peledakan itu. Kakak Abdul Qadir, Husain bin Ali Al-Habsyi, kemudian dihukum penjara seumur hidup di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1, Lowok Warum, Malang. Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi memperoleh remisi dari Presiden Republik Indonesia setelah menjalani hukuman 10 tahun. Dan Husain bin Ali Al-Habsyi kemudian mendapatkan garansi dari Presiden B.J. Habibie pada 20 Maret tahun 1999. Husain sampai sekarang menolak tuduhan atas keterlibatannya dalam peledakan Borobudur dan menuding Muhammad Jawad sebagai dalang dari peristiwa pengeboman Borobudur tersebut. Setelah mengalami kerusakan, Candi Borobudur mendapatkan sentuhan restorasi.
Kebijakan ini keluar setelah beberapa pihak mendukung perlunya pengembalian Candi Borobudur sedia kala. Restorasi berawal pada Februari tahun 1985 dengan mengembalikan blok-blok yang hancur. Sebanyak 9 stupa diperbaiki dan dikembalikan seperti sedia kala. Restorasi ini bersamaan dengan pengoperasian marga utama di sebelah timur kaki candi yang baru selesai dibangun PT Taman Wisata Candi Borobudur. Dengan pengoperasian marga utama, pelancong bisa langsung memarkirkan kendaraan dan mendekati candi tanpa harus bolak-balik. Seperti yang kita semua ketahui, Candi Borobudur adalah mahakarya arsitektur Buddha peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Sampai saat ini, Borobudur masih menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Oleh sebab itu, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Setelah sempat terkubur lama, candi ini ditemukan kembali pada tahun 1814 ketika Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, restorasi besar-besaran dilakukan sebagai upaya penyelamatan bangunan bersejarah ini. Sejak ditemukan kembali, Borobudur terus menjadi objek penelitian para peneliti dari dalam maupun luar negeri. Para peneliti hingga saat ini belum menemukan bukti catatan sejarah yang dapat menjelaskan siapa yang membangun Candi Borobudur. Bahkan tahun pembangunan dan latar belakang pendiriannya pun masih belum diketahui. Berdasarkan penelitian para ahli, Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 saat Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dinasti Sailendra. Pembangunan candi berbentuk stupa ini diduga dilakukan oleh para penganut Buddha Mahayana secara bertahap. Melihat besarnya ukuran dan keunikan arsitekturnya, pembuatan Candi Borobudur memakan waktu puluhan, bahkan lebih dari 100 tahun, dan baru selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samalatungga pada tahun 820 sampai 840 Masehi. Akan tetapi, beberapa sejarawan menyebut bahwa pembangunan Candi Borobudur dimulai oleh dinasti Sanjaya, tetapi baru dapat diselesaikan oleh dinasti Sailendra yang periode kepemimpinannya menjadi masa keemasan Mataram kuno.